Nah, perkenalkan, nama saya Luciana Kusmawati dengan NPM akhir 002. Yang bagian operating atau operasi. Kita di sini menggunakan metode tidak langsung. Nah, jadi yang pertama itu ada net income atau laba bersih, itu ada $34.000. Ini tuh titik awal, namun laba bersih itu dihitung berdasarkan akuntansi akruah. Artinya tuh pendapatan dicatat saat terjadi, bukan saat diterima. Oleh karena itu perlu disesuaikan. Kemudian kita perlu menyesuaikan akun-akun, yaitu ada depresiasi expense itu yang awalnya $17.000 dan dikurangi dengan $11.000 itu menjadi $6.000. Kemudian piutang usaha atau akun receivable-nya kan piutangnya kan naik 3.000. Nah, jadi artinya tuh ada penjualan yang sudah dicatat sebagai laba tapi uangnya belum diterima. Maka ini tuh dikurangin dari kas. Terus ada utang usaha atau akun payable itu jika utangnya naik $5.000, artinya ada beban yang sudah dicatat tapi uangnya belum dibayarkan. Maka ini ditambahkan kembali karena perusahaan menghemat kas untuk sementara. Nah, jadi hasilnya atau net cash provide by operating activity-nya tuh ada $42.000. Selanjutnya, pada bagian ini saya akan menjelaskan bagian cash flow from investing activities. Sebelumnya perkenalkan, saya Azul Faiza Naila Zarot dengan NPM akhir 217. Nah, pada bagian ini perusahaan hanya memiliki satu transaksi, yaitu pembelian equipment. Nilai equipment sendiri meningkat dari $22.000 menjadi $39.000, sehingga terjadi kenaikan sebesar $17.000. Berdasarkan informasi pada soal, perusahaan membeli equipment baru dan tidak ada equipment yang dijual selama tahun 2022. Oleh karena itu, pembelian equipment sebesar $17.000 dicatat sebagai outflow, sehingga net cash used in investing activities adalah $17.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Oktavia Ramadhani dengan NPM akhir 083. Selanjutnya adalah bagian financing activities, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan perusahaan dari pemegang saham. Nah, pada tahun 2022, perusahaan menerima kas sebesar $20.000 dari penerbitan saham atau issue of share capital. Di sisi lain, perusahaan juga membayar dividen sebesar $13.000 kepada pemegang saham. Sehingga jika kedua transaksi ini dijumlahkan, maka net cash provided by financing activities adalah sebesar $7.000. Setelah itu kita menghitung net increase in cash, yaitu perubahan total kas selama tahun 2022. Nilai ini berasal dari penjumlahan 3 aktivitas dalam laporan arus kas, yaitu operating, investing, dan financing. Hasilnya menunjukkan bahwa kas perusahaan meningkat sebesar $32.000 selama tahun 2022. Pada awal tahun, perusahaan memiliki kas sebesar $13.000. Setelah ditambah dengan kenaikan kas sebesar $32.000, maka kas pada akhir tahun ini menjadi $45.000. Jumlah ini juga sesuai dengan saldo kas yang tercatat pada Statement of Financial Position pada 31 Desember 2022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian Prepare an Income Statement, namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Natasha Catherine Julie dengan NPM akhir 017. Jadi yang pertama itu kita masukkan sales terlebih dahulu. Karena di soal itu sudah dinyatakan itu net sales, jadi tinggal kita masukkan, jadinya 1.200.000. Lalu ada COGS, kita masukkan itu mengurangi net sales-nya. Jadi 1.200.000 dikurang 780. Jadi gross profit-nya itu adalah $420.000. Lalu setelah itu kita mencari total beban. Yang pertama ada selling expense, itu sebesar $65.000. Lalu ada administrative expense, itu sebesar $48.000. Jadi itu dijumlahkan semuanya, lalu didapatlah total beban tersebut adalah
113.000. Lalu selanjutnya itu ada other income and expense. Yang pertama ada dividend revenue sebesar $20.000, lalu ada interest revenue sebesar $7.000, lalu interest expense $50.000, dan write off of inventory due to obsolescence. Jadi revenue dikurang sama expense-nya. Jadi 20.000 ditambah 7.000 dikurang 50.000 dan dikurang 80.000. Jadi totalnya itu adalah minus 103.000. Setelah itu untuk mencari income before income tax itu gross profit dijumlahkan sama total beban, lalu dijumlahkan juga sama total other income and expense. Jadinya 420.000 dikurang 113.000 lalu dikurang 103.000. Jadi income before income tax itu sebesar 204.000. Lalu untuk mencari income tax itu dijelaskan di soal kalau misalnya effective tax rate of 24% on all item. Jadi ini kita kalikan 204 dikali 34%. Jadi dapatnya itu $69.360. Lalu itu karena kita ingin mencari net income for the year, jadinya income before income tax itu dikurang sama income tax-nya sendiri. Jadi 204 dikurang 69.360. Jadi totalnya itu adalah sebesar 134.640. Lalu untuk mencari earnings per share, itu karena jumlah sahamnya beredar sebesar 60.000, jadinya 134.640 dibagi sama 60.000. Jadi earning per share-nya itu adalah $2,244. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai statement of change in equity di soal E4,9. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Raditya Justisia dengan NPM terakhir 089. Jadi pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk return earning di tanggal 31 Desember 2021. Nah, selanjutnya kita masukkan juga angkanya sebesar 980.000. Nah, di sini karena pada data kita didapatkan bahwa depreciation expense omitted by accident in 2021 sebesar 40.000, maka kita harus disesuaikan kembali untuk return earning-nya. Nah, di sini untuk penyesuaiannya itu return earning akan dikoreksi pada errornya tadi, yaitu dengan cara dikurangin. Nah, untuk correction of error ini juga dikenakan pajak 34% tersebut. Nah, untuk menghitungnya itu tuh 40.000 harus dikalikan dengan 1 dikurangi 0,34. Nah, 1 itu adalah 100% dari 34%, yaitu dari pajak tersebut. Ketika udah dihitung, maka langsung dikalikan saja 40.000 dikali dengan hasil dari 1 dikurangi 0,34 dan ketemu hasilnya 26.400. Nah, setelah menemukan correction of error, langsung dikurangin saja dari return earning dan hasilnya didapatkan adalah 953.600. Nah, setelah kita menghitung adjusted return earning, kita baru menghitung di sini change in equity-nya, yaitu ditambah dengan net income sebesar 134.640. Dan ini net income ini dikurangi dengan cash dividend declare-nya sebesar 45.000. Ketika sudah dihitung, maka adjusted return earning ini dikurangi dengan hasil dari net income ini tersebut dan didapatkan 1.043.240.000. Nah, itu adalah return earning di tahun berjalan, yaitu di tanggal 31 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Hisam dengan NPM akhir 306. Di sini saya akan mengerjakan untuk soal P5.2 LO12, yaitu membuat statement of financial position. Jadi di sini saya akan membuat yang bagian asetnya saja. Dari perusahaan Monitoya SA tahun 2022, pertama kita
memasukkan yang current asset, aset lancar. Di sini ada cash yaitu sebesar 360.000, lalu ada net receivable sebesar 445.700, lalu ada income tax receivable sebesar 97.630, lalu ada prepaid expense sebesar 87.920, lalu ada inventory sebesar 239.800, lalu ada trading securities yaitu sebesar 121.000. Kemudian setelah aset lancarnya dimasukkan, kita mentotal aset lancar tersebut. Dan di sini ketemu totalnya yaitu 1.352.050. 1.352.050. Sedangkan untuk current aset tidak lancarnya, yang pertama ada goodwill sebesar 125.000, lalu yang kedua ada land sebesar 480.000, yang ketiga ada equipment sebesar 1.470.000, lalu ada building 1.640.000, kemudian dikurangi akumulasi depreciation equipment 292.000 dan akumulasi depreciation building 270.200, dan ketemu total aset tidak lancarnya yaitu sebesar 3.152.800. Kemudian aset lancar dan aset tidak lancar ini kita jumlah sehingga ketemu total asetnya yaitu 1.352.050 ditambah 3.152.800, totalnya yaitu 4.504.850. Untuk bagian liabilities dan ekuitasnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Saya, Sagita Dwi Rahmadini dengan NPM akhir 182 akan menjawab soal P5.2 LO 1,2 mengenai bagian liabilitas dan ekuitas pada laporan posisi keuangan Montoya SA. Liabilitas pada laporan posisi keuangan Montoya SA dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Yang pertama adalah liabilitas jangka pendek, yaitu kewajiban yang harus dibayar perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dalam laporan tersebut terdapat beberapa akun, yaitu payroll tax payable sebesar 177.591 euro, notes payable sebesar 265.000 euro, accounts payable sebesar 490.000 euro, rent payable sebesar 45.000 euro, dan yang terakhir income tax payable sebesar 98.362 euro. Seluruh kewajiban jangka pendek tersebut dijumlahkan, maka total current liabilities perusahaan adalah 1.075.953 euro. Yang kedua adalah liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Dalam laporan tersebut terdapat bonds payable sebesar 285.000 euro, unsecured notes payable sebesar 1.600.000 euro, dan rental obligation sebesar 480.000 euro. Sehingga jika dijumlahkan, total liabilitas jangka panjang perusahaan adalah 2.365.000 euro, dan total keseluruhan liabilitas Montoya SA adalah 3.440.953 euro. Selanjutnya yaitu pada bagian equity atau ekuitas. Ekuitas menunjukkan hak atau kepemilikan pemegang saham terhadap aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Ekuitas Montoya SA terdiri dari beberapa akun, yaitu ada share capital ordinary sebesar 200.000 euro, ada share capital preference sebesar 150.000 euro, dan yang terakhir ada return earning sebesar 713.897 euro. Lalu seluruh komponen ekuitas tersebut dijumlahkan, maka total ekuitas Montoya SA adalah 1.063.897 euro. Dengan ini, jika total liabilitas dan total ekuitas dijumlahkan, maka hasilnya menjadi 4.504.850 euro. Sehingga nilainya sama dengan total aset yang menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan tersebut sudah balance.